dari mendapatkan maslahat. Nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an qatlil umara. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memerangi para pemimpin. Wal khuruji 'alal a'immah, dan keluar dari pemimpin-pemimpin tersebut. Wa in zalamu, meskipun mereka zalim. Ma aqamus shalah, selama mereka masih salat. Saddan li dzari'atil fasadil 'azim, guna untuk menutup jalan yang memunculkan kerusakan yang besar. Wasyarril katsir, dan kejelekan yang banyak. Faqitaluhum kama huwal waqi', memerangi para penguasa sebagaimana kenyataan. Fa innahu hasala bisababi qitalihim wal khuruj 'alaihim adhafu ma hum 'alaihi min munkar. Keluar dan memerangi para pemimpin ini mengakibatkan kerusakan yang berlipat-lipat ganda daripada kemungkaran yang ada pada diri mereka. Maka inilah agama. Agama ini selalu memperhatikan mana maslahat dan mana kerusakan. Bukan hanya dipandang untuk saat itu saja, tapi ke depan dilihat. Nah, kita dilarang untuk memerangi penguasa meskipun mereka zalim. Kenapa? Memerangi mereka ini menimbulkan kerusakan lebih besar daripada kezaliman mereka sendiri. Mereka zalim ya untuk diri mereka, berimbas kepada rakyatnya. Tetapi kalau diperangi, semua akan kena malapetaka. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama kita, sultanun ghasyum khairun min fitnatin tadum. Penguasa yang ghasyum, yang suka merampas hak-hak rakyatnya, yang jahat, lebih baik ketimbang fitnah yang berkelanjutan. Fitnah berkelanjutan bagaimana? Tanpa ada pemimpin. Bahkan dikatakan arba'una sanah bi imamin zalim khairun min lailatin bila imam, wa tajribatu tusaddiqu dzalik. 40 tahun dengan penguasa yang zalim lebih baik ketimbang semalam tanpa penguasa. Kenyataan membuktikan. Bahkan dikatakan oleh para ulama, seandai kata ucapan yang tadi 40 tahun dengan pemimpin yang jahat dibandingkan semalam tanpa pemimpin, seandai kata ini ayatullah, termasuk Al-Quran, mungkin dia termasuk Quran ucapan ini. Kenapa? Saking benarnya terhadap kenyataan yang ada. Irak, lihat bagaimana Irak dengan Saddam Hussein, penguasa yang zalim, dia masih aman. Sekarang tanpa penguasa, semua tidak merasa aman. Hadza huwa. Maka oleh karena itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengatakan, la budda linnasi min amir. Manusia itu perlu punya pemimpin meskipun dia zalim, karena dia mengamankan jalan raya, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, mengatur urusan kaum muslimin, mengatur perhajian dan segalanya. Jadi ini lihat maslahat. Ya, maslahat. Taib. Jadi apa yang terjadi dengan memerangi pemimpin atau keluar dari pemimpin, akibatnya berlipat ganda daripada kemungkaran yang muncul dari mereka. Wal ummah fi baqayatil kasyurul an, yang mana akhirnya umat ini masih tersisa bekas jeleknya keluar dari penguasa itu. Maka dikatakan ya oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Law anna an-nasa sabaru ma'utu min qibali sultanihim ma labithu illa an yarfa'uhumullahu al-bala annahumul bala." Seandai kata manusia ini bersabar apabila ditimpa kezaliman oleh penguasanya, maka tidak akan lama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kezaliman tersebut. Walakin laja'u ila sayf, tetapi mereka menuju ke pedang, yang mana kalau pedang ini sudah diangkat tidak pernah akan tertutup sampai hari kiamat sudah. Lihat bagaimana kisah Bani Israel. Ya, Nabi Musa alaihissalatu wassalam terhadap Fir'aun. Allah menyebutkan karena mereka bersabar tidak pernah memerangi Fir'aun. Dan sekarang ya, pemimpin sekarang ini yang muslim masih muslim. Ya, Fir'aun ini kafir, apalagi hukumnya. Lantas Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila Fir'aun. Ya,
faqula lahuma qawlan layyina. Idhhaba ila Fir'aun. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Yang mana Fir'aun sudah melampaui batas. Faqula, ucapkanlah dengan oleh kalian berdua qawlan layyina, ucapan yang lembut, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Moga-moga dia ingat dan moga-moga dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Musa ya Nabi ini serang berkali-kali, tapi tidak, dia bersabar. Lalu Allah selamatkan, Allah menangkan. Maka Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa junudahu wa ma kanu ya'rishun. Wa tammat kalimatu rabbikal husna, telah sempurna kalimat Rabbmu yang maha indah, yang paling bagus, ala bani Israil, terhadap bani Israil, bima sabaru, karena mereka bersabar. Wa dammarna, dan kami hancurkan apa yang diperbuat oleh Fir'aun dan kaumnya beserta tentaranya. Sabar. Ya. Tetapi orang mengatakan sampai pirang tersabar. Ya sampai mati tersabar. Sampai kita mati kita sabar. Karena setengah dari keimanan itu ada pada sabar. Dan Allah menyebutkan apa? Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kami jadikan di antara mereka imam-imam, pemimpin-pemimpin. Yahduna bi amrina, mereka mengajak orang kepada jalan yang benar dengan perintah kami. Bima sabaru, karena mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin akan ayat-ayat kami. Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, bil sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin kita akan mendapatkan kepemimpinan di dalam beragama. Hadza huwa. Tetapi sekarang apa? Orang menentang pemerintah, lama ini jana. Ini luar biasa ini. La haula wala quwwata illa billah. Padahal apa? Orang yang menentang penguasa, ya, hatta dia zalim. Bukan dengan cara yang syar'i, hatta dia zalim. Maka ini adalah orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar, menyimpang dari manhaj yang hak. Dan ini namanya adalah orang-orang khawarij. Sunnah bagaimana? Diriwayatkan oleh Nabi Asim dalam kitabnya Sunnah dengan sanad yang sahih, man arada ayyan sahalidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan dinampakkan. Jangan dinampakkan. Jelas Nabi bilang begini, lagu kita bengkengan isi, ya, bengkengan isi pada dengan lain. Fala yubdihi alaniyah, jangan dinampakkan. Wala ya'khudh biyadihi, ambil tangannya. Fa in qabila fadzaka, kalau diterima alhamdulillah, wa in la faqad adda ma'ali, kalau tidak maka sudah lepas tanggung jawab kita. Hadza huwa. Ya, kita tidak ditanya tentang pemimpin kita, tapi kita yang ditanya bagaimana sikapmu terhadap penguasamu. Ya. Hadza huwa. Baik. Jadi selama mereka sholat, tidak boleh untuk kita perangi. Karena kemungkaran atau mudarat yang keluar, yang muncul karena memerangi mereka dan keluar dari mereka, berlipat-lipat ganda dari kemungkaran mereka sendiri. Dan jeleknya sampai sekarang kita terima. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, idza bu'i ali khalifatain, apabila setelah dibaiat salah satu dari dua pemimpin, faqtulul akhar minhuma, bunuh yang lainnya. Jadi kalau sudah ada pemimpin satu, ya sudah, bagaimanapun caranya naik, meskipun dengan ghalabah, kekuasaan, apalagi dengan yang syar'i, maka yang mau mengaku pemimpin yang berikutnya itu penggal lehernya. Ya, saddan li dzari'atil fitnah, untuk menutup celah fitnah. Intaha mulakhasan min kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Habislah secara ringkas dari ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. ويقول شيخ الإسلام بعدما ذكر جملة من الفروع المندرجة تحت قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan setelah menyebutkan beberapa kaidah yang tertera, yang bergantung di bawah kaidah menolak mudarat lebih utama dari mendapatkan maslahat atau kebaikan,
idza ta'aradatil masalih, kalau bertentangan suatu maslahat wal mafasid